Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Bagus Ardian Rubianto, kelas F dengan NPM 13122000338. Video ini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Bapak Dr. Frans Simanggungsong SHMH selaku dosen mata kuliah PHI tentang mereview materi 1 sampai 11. Untuk materi 1, saya mengambil pengertian hukum di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan saksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada materi 2, saya mengambil topik sejarah hukum Indonesia. Dalam mengungkapkan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia dari masa prakolonial hingga era reformasi atau saat ini, akan diklasifikasikan menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase prakolonial atau masa jayanya kerajaan di Indonesia. Yang kedua, fase kolonial, yaitu fase penjajahan yang dilakukan oleh negara asing seperti Belanda dan Jepang. Yang ketiga, fase kemerdekaan, masa bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan dan terbentuknya era Orde Lama dan Orde Baru. Untuk materi ketiga, saya mengambil topik sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus, yaitu sistem hukum sivil sistem, hukum adat, dan hukum Islam. Untuk materi yang keempat, saya mengambil pembahasan pembidangan hukum. Dengan arti pembidangan hukum merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun jenis-jenis pembidangan hukum antara lain: 1. Pembidangan hukum kenegaraan. Yang kedua, pembidangan hukum ekonomi. Yang ketiga, pembidangan hukum peradilan. Dan yang keempat, pembidangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk materi yang kelima, saya mengambil topik sumber-sumber hukum di Indonesia. Sumber-sumber hukum formal merupakan sumber hukum di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan resmi dan formal merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Terdapat 5 sumber hukum formal, yaitu 1. Undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin. Untuk materi keenam, saya mengambil tema dasar-dasar hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Adapun yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, UUD sementara tahun 1940 pasal 131 IS. Untuk materi ketujuh, saya mengambil tema dasar-dasar hukum Islam. Hukum Islam itu ada 4 dasar-dasarnya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk materi 8, saya mengambil tema pengertian sejarah ketatanegaraan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan di Indonesia
pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1 UUD 1945 itu berlangsung pada tahun 1945 sampai 1949. Ya, terus RIS yaitu berlangsung pada 1949 sampai dengan 1950. Ada lagi UUDS 1950 yang berlangsung pada 1950 sampai dengan 1959. Orde Lama yang berlangsung dari 1959 sampai 1965. Orde Baru yaitu berlangsung pada 1966 sampai dengan 1998. Untuk materi ke-9, saya mengambil tema pengertian dan fungsi hukum administrasi negara yang berarti secara umum administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan diamanatkan oleh konstitusi. Untuk materi 10, saya mengambil tema tujuan ilmu hukum pidana yang berisikan tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna mencegah terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Untuk materi 11, saya mengambil tema tujuan ilmu hukum perdata, yaitu pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum atau orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Sekian penjelasan dari saya dari materi 1 sampai 11. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.